menanyakan semuanya dengan jelas. Baik. Baik, langsung saja kita masuk ke paparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Tri dan Kak Evi. Saya persilakan. Ya, saya cek sound dulu ya. Apakah terdengar suara saya? Jelas, Kak. Ya, terima kasih Kak Cindy. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Homnur Susanto atas waktunya dan kesempatannya. Dan terima kasih kepada Ibu Desi sebagai selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Saya akan membacakan pantun sedikit ya. Minum segelas air hangat, biar manis, tambahlah coklat. Assalamualaikum wahai sobat, siang hari semakin semangat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian atau Sobat Tri ya, kita langsung ke materi. Saya izin share screen ya. Ya, materi kali ini adalah tata cara pelaporan SPT tahunan. Bapak dan Ibu sekalian, Sobat Tri semua, pasti sudah tahu akan kewajibannya sebagai ASN. Ini saya langsung aja ya ke materi ya, supaya tidak berlama-lama. Nah, kali ini kami akan menyampaikan tata cara pelaporan SPT tahunan 1770S dan 1770SS. Apa sih e-filing itu? Sobat Tri sekalian pasti sudah tahu ya, karena ASN itu wajib menggunakan e-filing untuk pelaporan SPT tahunannya. Nah, e-filing itu adalah sistem pelaporan pajak tahunan yang dilakukan secara online dan real time menggunakan internet atau melalui internet pada website djponline.pajak.go.id atau bisa juga melalui ASP atau penyedia jasa aplikasi. Nah, mengapa harus e-filing? Tahu nggak nih, Sobat Tri, kenapa sih harus e-filing? Nah, ini adalah pada zaman dahulu atau zaman sebelum era modern ya, bisa dibilang seperti itu. SPT tahunan dilakukan secara manual. Jadi para wajib pajak melaporkan SPT-nya menggunakan kertas, kemudian mengantri atau antri di KPP masing-masing, di KPP terdaftar, berbondong-bondong, terus antrinya lama, penuh, sesak, gitu kan. Nih, ini juga ada di KPP lain. Nah, salah satu tujuannya menggunakan e-filing adalah paperless, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk Sobat Tri, saat ini di era digital ya, kita kan sudah di era digital, semuanya itu sudah serba digital menggunakan online. Jadi diusahakan kita untuk paperless. Itu juga sangat menguntungkan ya, karena kan dari kertas sendiri juga kita itu mengambil dari kayu ya, dari kayu, terus untuk menghasilkan kertas sendiri. Nah, dengan adanya digital ini atau e-filing ini, kita mengurangi penggunaan kertas. Siapa saja yang wajib e-filing? Nah, ini untuk para ASN, TNI, dan Polri, wajib e-filing. Ini sesuai dengan surat edaran Menpan RB ya, nomor 8 tahun 2015. Jadi, Sobat Tri sekalian wajib untuk pelaporan SPT tahunannya menggunakan e-filing. Apa saja jenis-jenis layanannya? Nah, di sini jenis-jenis layanan e-filing ini ada SPT tahunan 1770SS, kemudian ada SPT tahunan 1770S, SPT tahunan 1770, dan SPT tahunan badan. Untuk ASN, TNI, dan Polri, kita menggunakan SPT tahunan OP 1770SS dan SPT tahunan OP 1770S. Bagaimana caranya? Jadi, ini pertama yang dilakukan untuk bisa e-filing adalah registrasi akun. Jadi, registrasi akun di djponline.pajak.go.id. Nah, untuk registrasi, kita harus memiliki e-fin, Bapak dan Ibu. Kita siapkan NPWP, e-fin, kemudian
email dan nomor HP yang aktif. Ini untuk registrasi DJP online-nya. Nah, kemudian untuk apabila Bapak dan Ibu lupa EVIN atau lupa password ya, kalau lupa password kan kita gunakan lagi EVIN. Untuk pertama kali registrasi DJP online, kita juga memerlukan EVIN. Untuk persyaratan aktivasi EVIN-nya itu ada formulir. Nah, formulirnya kita isi lengkap, ada alamat email dan nomor HP aktif. Di formulirnya itu kita isi, kemudian fotokopi KTP dan fotokopi NPWP. Terus untuk EVIN itu harus dilakukan atau dimintakan ya, dimohonkan oleh wajib pajak itu sendiri, jadi tidak bisa diwakilkan. Silakan Bapak Sobat Tri apabila membutuhkan EVIN bisa datang ke KPP yang terdaftar, atau misalkan saat ini nih seperti kondisi saat ini kan PPKM level 3 ya. Mungkin di KPP terdaftar Sobat Tri sekalian ada layanan online-nya. Biasanya bisa untuk aktivasi EVIN bisa dilakukan melalui layanan online. Nah, ini adalah registrasi akun DJP online-nya. Jadi apabila Sobat Tri sudah memiliki EVIN, silahkan diregistrasikan. Ini adalah laman atau layar pertama DJP online. Nanti Sobat Tri sekalian klik belum registrasi. Nanti Sobat Tri menginput NPWP, nomor EVIN, alamat email, nomor handphone. Kemudian nanti link aktivasinya akan dikirimkan melalui email. Kemudian kalau sudah menerima link aktivasi, silakan diklik aktivasi akunnya. Apabila Sobat Tri sekalian sudah terregistrasi, ataupun memang sudah masih ingat passwordnya, silakan langsung login. Nanti dengan NPWP dan kata sandinya, juga kode keamanan. Di sini ada panduannya ya, Sobat Tri sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, dimasukkan, di input NPWP-nya, EVIN, kemudian kode keamanan, dan nanti akan dikirimkan link aktivasi di emailnya. Nah, apa saja sih dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan nih pada saat kita mau melakukan pelaporan SPT tahunan secara e-filing? Yang pertama adalah bukti potong. Sebagai kita sebagai ASN, TNI dan Polri pasti menerima bukti potong dari bendahara ya. Biasa tulisannya itu bukti potong untuk PNS itu 1721A2. Kemudian apalagi kartu keluarga, kemudian daftar harta dan hutang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk bukti potong ini, apabila Bapak dan Ibu ada mutasi ke beda kantor atau beda wilayah, silahkan minta bukti potong dari KPP sebelumnya juga. Mohon maaf, bukan KPP, kantor sebelumnya. Jadi misalkan Sobat Tri sekalian pada bulan Juli nih, pertengahan tahun, dimutasi ke beda kantor. Nah, untuk dari bulan Januari sampai Juninya, silahkan dimintakan bukti potong di kantor sebelumnya, supaya dapat nanti digabungkan oleh bendahara yang baru. Jadi untuk bukti potong dari Januari sampai Desembernya. Begitu ya, Sobat Tri sekalian. Kemudian untuk dokumen-dokumen pendukungnya apabila sudah disiapkan, silahkan buka halaman DJP online-nya, masukkan NPWP dan password-nya. Kemudian Sobat Tri sekalian pilih lapor. Pilih lapor dan buat SPT. Nah, ini simulasinya. Ini tadi ya, dokumen-dokumennya, sama seperti yang tadi saya sampaikan. Di sini adalah saya akan menampilkan simulasi e-filing formulir 1770 SS. Jadi, Sobat Tri sekalian, apabila penghasilan brutonya setahun di bawah 60 juta, itu bisa menggunakan formulir 1770 SS atau sangat sederhana. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, di bukti potong itu nanti ada
tulisan penghasilan bruto. Nah, di situ Sobat Tri sekalian bisa dilihat nih, berapa sih penghasilan bruto yang saya dapatkan nih selama setahun. Misalkan penghasilan brutonya itu di bawah 60 juta, silahkan Sobat Tri bisa menggunakan formulir 1770 SS ini. Tetapi tidak dipungkiri juga untuk penghasilan di bawah 60 juta setahun juga dapat menggunakan formulir 1770S. Nah, ini adalah yang saya akan sampaikan adalah simulasi formulir 1770SS. Setelah login, nanti tampilan halaman utamanya seperti ini ya, Sobat Tri sekalian, ada informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Silahkan Sobat Tri sekalian klik lapor. Nah, ini ada pilihannya. Ada pilihan e-form atau e-filing. E-form ini digunakan untuk Sobat Tri misal apabila mempunyai usaha atau pekerjaan bebas, bisa menggunakan e-form. Untuk ASN, TNI Polri yang hanya sebagai karyawan saja, tidak ada pekerjaan bebas, tidak ada usaha, bisa menggunakan e-filing. Kemudian di sini adalah arsip. Jadi Sobat Tri sekalian, arsip ini adalah SPT-SPT yang pernah kita buat di tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun lalu apabila sudah pernah membuat, di arsip akan muncul data SPT tahunan yang pernah kita buat. Untuk pembuatannya kita klik buat SPT. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Apabila tidak ada, dipilih tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami dan istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Ini biasanya dibuktikan dengan surat pemisahan harta ya, Sobat Tri sekalian. Apabila tidak ada, diisi dengan tidak. Kemudian untuk penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun, kurang dari 60 juta atau tidak. Kalau tadi saya sampaikan di bawah 60 juta, silahkan dipilih iya. Nanti akan muncul SPT 1770SS seperti ini. Nanti apabila sudah diklik yang kuning, SPT 1770SS. Nah, di sini ada pengisian tahun pajak. Silahkan diisi tahun pajak untuk sekarang, berarti kita mengisi tahun pajak 2021 ya, Sobat Tri sekalian. Untuk status SPT, apabila belum pernah melakukan atau membuat SPT, berarti kita pilihnya normal. Nanti apabila kita ingin melakukan pembetulan, bisa dipilih pembetulan, nanti akan muncul sendiri pembetulan keberapanya. Nah, setelah itu, halaman selanjutnya ada pengisian pajak penghasilannya. Di sini disesuaikan dengan bukti potongnya ya, 1721A2-nya Sobat Tri sekalian. Di huruf A, pajak penghasilan nomor 1, itu ada pernyataan penghasilan bruto dalam negeri. Jadi nanti diisi di nomor 11, di bukti potong, di nomor 11 itu jumlah penghasilan bruto ada di nomor 8. Bukan di nomor 11, jadi ada di nomor 8. Penghasilan brutonya ada di nomor 8. Kemudian yang nomor 2 adalah pengurangan. Nanti pengurangan ada di bukti potongnya itu nomor 11. Setelah itu, nomor 3 adalah PTKP. Nah, PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Nanti silakan dipilih aja. Misalkan belum menikah, jadi tidak kawin dengan tanggungan tidak kawin dengan tanggungannya tidak ada tanggungan, jadi TK 0. Kemudian kalau sudah menikah, kawin dengan tanggungan anak, jika memiliki anak 1, anak 2, silakan diklik, dipilih, nanti akan muncul otomatis sendiri untuk PTKP. Kemudian di bagian B adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Jadi misalkan nih ada hadiah undian 1 juta,
telah dipotong PPh final 25%. Nah, ini bisa diisi atau diinput di sini. Dan menerima warisan, ini juga bisa diisi. Karena kan dikecualikan dari objek pajak. Jadi nanti nomor 8 adalah hadiah undiannya, PPh finalnya diisi di nomor 9. Untuk bagian C, yaitu daftar harta dan kewajiban, silahkan Sobat Tri isi langsung totalnya. Untuk SPT formulir 1770 SS ini, silahkan Sobat Tri untuk isi hartanya di total. Ini ada contohnya di sini, misalkan Sobat Tri di sini ada memiliki motor, kalung, perabot, itu langsung di total, nilai hartanya adalah 25 juta. Nah, untuk hutangnya adalah sisa, kewajiban sisa hutang. Itu apabila leasing ya, leasing atau kredit bank, pinjaman bank, itu juga silakan sisanya dituliskan, sisanya saja. Untuk selanjutnya adalah bagian pernyataan. Apabila untuk pengisian SPT-nya sudah menurut Sobat Tri ini sudah benar nih, oh saya sudah benar nih cara mengisinya, silakan diklik pernyataannya, klik setuju, kemudian klik selanjutnya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian nanti Sobat Tri klik di sini, yang kuning-kuning ini, klik di sini untuk pengiriman media kode, untuk pengiriman kode verifikasi. Untuk pengiriman ini biasanya menggunakan email ya, tapi apabila jika Sobat Tri ingin menggunakan SMS juga bisa. Nanti dikenakan tarif SMS ya, pulsanya akan dikenakan tarif SMS normal. Itu kalau misalkan Sobat Tri emailnya susah masuknya, bisa menggunakan SMS. Nah, ini adalah contoh kode verifikasinya. Nanti kita input di kolom di bawah, masukkan kode verifikasi. Jadi kode verifikasi yang ada di email itu kita masukkan kode verifikasi. Nanti setelah itu kita klik kirim, akan muncul hasil pelaporannya seperti ini. Ini adalah bukti penerimaan elektroniknya. Baik. Untuk selanjutnya adalah formulir 1770S akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Ruli. Saya stop screen dulu ya. Silahkan Mas Ruli, atau mau ke Mbak Cindy terlebih dahulu? Silahkan dilanjut. Oke. Mohon izin, saya tes suara dulu ya. Mohon bantuannya Bapak Ibu semua. Kalau suara saya jelas, lambaikan tangan kiri ya. Mbak Cindy, lambaikan tangan kiri kalau suara jelas. Kalau gambarnya jelas, nggak putus-putus, lambaikan tangan kanan. Oke, kalau jelas dua-dua aja, suara dan gambar, lambaikan dua tangan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin Bapak Komnur, Ibu Retno, Ibu Desi. Perkenalkan, nama saya Imam Ruli Wijaya. Sama seperti Mbak Evi, saya penyuluh dari KPP Pratama Jatinegara. Kali ini akan melanjutkan pembahasan yang tadi, yang sudah dijelaskan di depan tadi sama Mbak Evi, terkait pelaporan SPT tahunan untuk karyawan dengan batasan 60 juta setahun ke atas ya, 60 juta ke atas setahun. Kalau tadi Mbak Evi sudah menjelaskan gimana sih cara melaporkan SPT untuk karyawan dengan gaji atau penghasilan bruto sebesar 60 juta ke bawah. Maka yang dipakai adalah formulir 1770 SS. Tapi kalau nanti Bapak Ibu semuanya penghasilannya di atas 60 juta ke atas, nanti formulir yang dipakai tentunya akan sedikit berbeda karena akan lebih rinci seperti itu. Mohon izin saya share screen dulu materinya. Oke, udah nampak ya di layar ya, Bapak Ibu semuanya ya. Di sini bisa dilihat bahwa untuk caranya sama Ibu, masuk ke DJP online tadi yang udah jelaskan sama Bu Evi tadi, caranya sama. Jadi Bapak Ibu cukup login ke DJP online, nanti akan muncul ke
buat SPT dan lain-lain yang tadi udah jelaskan sama Mbak Evi tadi di depan. Nah, untuk pertanyaannya sama, pertamanya akan ditanyakan apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, kalau Ibu cuma bekerja sebagai PNS, maka jawabannya adalah tidak. Yang pertanyaan kedua, apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Nanti dipilih tidak, karena digabung kalau ini berarti ya Bapak Ibu semuanya. Terus yang pertanyaan ketiga, hal ini yang membedakan apakah Ibu menggunakan formulir 170SS atau 1770S. Di situ ada pertanyaan, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, kalau tadi Mbak Evi menjawab dia, otomatis akan dilarikan ke formulir 1770SS. Tapi kalau Ibu penghasilannya di atas 60 juta dalam setahun, maka secara sistem akan melarikan ke 1770S. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Setelah kita menjawab pertanyaan tadi, nah, di sini ada mengisi tahun pajak sama seperti yang tadi, Ibu, Bapak cukup mengisi tahun pajak untuk tahun 2021, berarti nanti kita isi tahun pajak 2021. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama ini tampilan di sini benar-benar sama seperti nanti Ibu mengisi di DJP online ya, Bu ya. Nah, nanti pertamanya yang ditanyakan adalah penghasilan yang dinaikkan PPh final. Nah, ini apakah ada penghasilan lain selain dari gaji? Misalkan kalau di sini contohnya hadiah. Nah, tadi misalkan Pak Homnur nih mendapat hadiah undian misalkan sebesar 2 juta. Nah, itu kan nanti kan udah dipotong PPh final sebesar 25%. 500.000. Di sini Pak Homnur harus mencantumkan penghasilan bruto dari hadiah itu di bagian A seperti itu ya, di penghasilan yang dikenakan PPh final seperti itu. Kalau nggak ada, ini bisa dikosongkan aja Ibu. Klik selanjutnya. Nah, ini langsung ke daftar harta. Jadi setelah tadi mengisi PPh final atau penghasilan yang dikenakan PPh final, kalau tidak ada bisa klik selanjutnya. Nah, di sini adalah contoh. Nah, tadi ini masih yang tadi ya, masih yang PPh final yang tadi. Nah, di sini udah ke daftar harta Ibu Bapak, ke daftar harta. Nah, di daftar harta ini wajib diisi karena nggak mungkin kalau seseorang hidup itu tidak ada harta. Harta di sini dianalogikan misalkan Bapak Ibu punya tabungan, misalkan punya motor, punya mobil, misalkan kalau ada, kalau rumah, misalkan kalau ada juga yang ini wajib diisi oleh Bapak Ibu semuanya. Misalkan saya nggak punya apa-apa, nggak mungkin ya kan. Orang hidup pasti ada punya. Nah, walaupun cuma misalkan tabungan atau motor seperti itu. Di sini contohnya adalah motor. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa mengisi ke dalam daftar harta Bapak Ibu semuanya. Bisa klik ditambah nanti Bapak Ibu semuanya ya, tambah. Nanti akan muncul daftar harta seperti itu. Bapak Ibu bisa cukup isikan ke kolom daftar harta. Di kolom keterangan harus diisi ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak nanti dikosongin akan muncul notifikasi seperti yang di layar tadi. Nah, daftar harta harus diisi, jadi tidak boleh nol. Kolom keterangannya, kalau Ibu Bapak nggak bisa isikan mengenai apa, bisa di strip aja kolom keterangan. Di mana? Setelah tadi kita mengisi daftar harta, kolom yang kedua, kita akan disajikan dengan kolom daftar hutang. Nah, kalau tadi misalkan Ibu udah mengisi daftar hartanya, Bapak selanjutnya akan mengisi daftar hutang. Contohnya misalkan Bapak Ibu ada hutang di Bank Mandiri, di sini contohnya Bapak Ibu bisa isikan ke kolom daftar hutang seperti itu. Kolom daftar harta dan daftar hutang ini bisa tersaji secara otomatis ketika Ibu Bapak sudah menginput di tahun-tahun sebelumnya. Makanya di sini ada tombol utang pada SPT tahun lalu. Jadi misalkan Bapak Ibu semuanya sudah memasukkan harta atau hutang-hutangnya di SPT sebelumnya, Bapak Ibu cukup klik utang atau harta pada SPT tahun lalu. Itu akan memunculkan semua harta dan utang Ibu di dalam SPT Ibu yang akan kita isi. Seperti itu. Misalkan hartanya dulu sudah ada motor, sudah ada mobil, nah Ibu cukup mau diedit atau klik selanjutnya. Misalkan motornya sudah dijual, berarti cukup
hapus seperti itu. Kalau mau ditambah, cukup ditambahkan apa-apa harta yang didapatkan Bapak Ibu di tahun 2021 seperti itu. Tabungan misalkan, tabungan otomatis akan fluktuatif ya Bapak Ibu ya. Tabungan nilai nominalnya tentu akan berubah tiap tahun dari tahun ke tahun. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan jumlah hartanya di akhir tahun 2021 seperti itu. Kalau misalkan motor sudah dijual misalkan tinggal klik hapus. Kalau ada tambahan harta tinggal diklik tambah seperti itu. Ini masih yang input daftar hutang yang saya sebutkan tadi di depan. Nah, kalau harta hutang udah kita isi, selanjutnya kita mengisi daftar tanggungan pada SPT. Nah, ini didasarkan pada bukti potong A2 yang didapat oleh masing-masing satker Bapak Ibu semuanya yang dikasih oleh bendahara dari satker masing-masing. Nah, kalau di bukti potongnya misalkan K2, nah itu harus diisi sesuai dengan bukti potongnya. Nah, kalau Ibu ada perubahan, sebenarnya harus diajukan dulu ke bendaharanya. Hal ini agar tidak menjadikan SPT Bapak Ibu lebih bayar. Misalkan di bukti potongnya sebenarnya Ibu K2, tapi kenyataannya Ibu punya anak 3 misalkan. Pas ngisi SPT gitu kan, Bapak Ibu memasukkan K3. Maka hitung-hitungannya tentu akan tidak sesuai dengan bukti potong. Nah, hal ini berimbas apa? Hal ini akan berimbas kepada SPT Bapak Ibu yang tidak sama dengan bukti potongnya. Otomatis statusnya akan menjadi lebih bayar seperti itu. Jadi ini menu tanggungan ini harus disesuaikan dengan bukti potong yang didapat oleh Bapak Ibu semuanya. Tanggungan sama seperti daftar harta dan hutang, tanggungan itu bisa diklik otomatis akan menginput pada SPT-SPT yang sebelumnya telah diinput oleh Bapak Ibu dari tahun sebelumnya. Jadi kalau tanggungannya masih sama, Ibu Bapak tinggal klik tanggungan pada SPT tahun lalu. Nanti data-datanya akan tersaji secara otomatis seperti itu. Setelah kita mengisi harta, hutang, terus tanggungan, kita akan ditampilkan ke penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, ini misalkan kalau ada penghasilan lain selain dari gaji dari Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada, misalkan saya nggak ada Pak, cukup dari gaji aja penghasilannya murni dari gaji, berarti Bapak Ibu bisa skip di penghasilan neto lainnya seperti itu. Oke, yang selanjutnya di bagian B-nya ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Sama seperti yang diterangkan sama Mbak Evi, misalkan Bapak Ibu mendapat warisan dari orang tua atau pewaris lainnya, Bapak Ibu harus mencantumkan dalam SPT Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Hal ini buat apa? Buat bisa menjadikan dasar KPPO Bapak, misalkan Bapak Budi gitu kan. Kenapa Bapak Budi penghasilan hartanya bisa gede misalkan karena ternyata hartanya didapat dari warisan dari orang tuanya. Jadi data SPT ini bisa berbicara kenapa harta Bapak Budi itu tahu-tahu di 2021 bisa melonjak tajam. Karena apa? Oh, karena ternyata setelah dicek, oh ternyata perolehannya bukan dari gajinya, ternyata dari warisan yang didapat oleh Bapak Budi seperti itu. Jadi apapun penghasilan yang didapat oleh Bapak Ibu semuanya selayaknya harus dicantumkan dalam SPT Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini yang paling penting Bapak Ibu semuanya di bagian lampiran 1 bagian C, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi daftar pemotongan atau pemungutan TPH oleh pihak lain. Nah, di sini maksudnya adalah menginput bukti potong yang didapat dari bendahara masing-masing satker di tempat Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal klik tambah. Di situ Ibu isi sesuai bukti potongnya yang didapat oleh Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Bentar, biar enak saya gedein. Nah, sini jenis pajaknya Bapak Ibu, jenis pajaknya nanti diklik yang pasal 21 ya Bapak Ibu ya. Jenis pajaknya pasal 21 NPWP pemotong, bisa NPWP motongnya diisi dengan NPWP satker Bapak Ibu semuanya. Bentar, mohon izin. Nih, lowbat.
Oke. Terus setelah isi NPWP otomatis nanti keluar nama pemotong Bapak Ibu. Jadi nama satkernya otomatis akan keluar di kolom nama pemotong. Kemudian akan menginput nomor bukti pemotongan dan di tanggal bukti pemotongan. Di ini inputnya manual ya Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang otomatis cuma NPWP manual, otomatis nanti akan mengisi nama pemotong. Untuk nomor bukti pemotong Bapak input sendiri, tanggal buktinya juga diinput sendiri, jumlah PPh yang dipotong diinput sendiri sesuai dengan bukti potong yang diterima oleh Bapak Ibu semuanya. Maaf. Oke, selanjutnya. Ini tadi yang saya terangin di depan. Setelah tadi kita mengisi daftar bukti pemotongan, nah di sini nanti akan dilarikan ke formulir induknya. Di formulir 70S induk, di sini setelah ngisi sesuai dengan bukti potongnya, kita lanjut ke A, bagian A, ditanyakan status perkawinan. Nah, ini akan diisi tidak kawin atau kawin. Ini disesuaikan dengan bukti potong yang diterima Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini di penghasilan itu diisi dengan yang tercantum di dalam bukti potong yang Ibu Bapak terima. Misalkan penghasilan itu di sini sebesar 74 juta. Berarti kita isi di bagian nomor 1, 74 juta. Seperti itu. Itu otomatis akan turun sendiri. Setelah diisi, kalau ada yakat, monggo bisa diisikan juga. Tapi ya itu tadi seperti yang disebutkan Bu Desi, untuk pengisian yakat harus yang udah terdaftar dalam badan yakat ya, Basnas seperti itu. Kalau nggak ada bisa dikosongin. Jadi penghasilan itu telah dikurangin yakat sebesar 74 juta. Di sini PTKP lagi-lagi saya tekankan bahwa pengisian PTKP disesuaikan dengan bukti potong yang Bapak Ibu terima. Kalau di sini di contohnya PTKP-nya tidak kawin. Jadi PTKP-nya sebesar 54 juta. Ini PPh terutangnya juga otomatis Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak ngisi manual, tapi otomatis sistem akan menghitung sendiri berapa PPh terutang yang dibebankan kepada Bapak Ibu. Itu otomatis kalau pengisiannya benar, otomatis akan sama dengan bukti potong yang Bapak Ibu terima. Seperti itu. Nah, di bagian kolom 12 itu adalah 1 juta itu adalah hasil dari bukti potong yang Bapak Ibu input tadi sebelum kita ke SPT induknya. Nah, tadi kita input 1 juta, di keterangan bukti potongnya otomatis muncul di kolom 12. Nah, tentu kalau kita inputnya sesuai dengan bukti potongnya, otomatis status SPT kita akan nihil karena gaji yang telah kita terima setahun otomatis akan sudah diperhitungkan dengan pajak yang dibebankan atas gaji kita itu. Jadi statusnya nihil seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada penghasilan lain itu. Kalau misalkan ada penghasilan lain, misalkan penghasilan dari kontrakan misalkan seperti itu lain cerita ya. Tapi kalau ini murni dari gaji seperti itu. Nah, setelah kita ngisi kolom terakhir pernyataan, otomatis kita klik setuju. Klik selanjutnya akan dibawa ke ambil kode verifikasi sama seperti SPT 70SS tadi. Kita klik verifikasi. Nah, di sini akan nanti lari apakah pilihan akan ke email atau ke SMS. Biasaan kalau saya sarankan sih ke email ya, karena biar tidak ada biaya juga dan juga lebih cepat seperti itu. Setelah kita klik ke email, otomatis kode verifikasi akan muncul ke email kita yang sesuai di DJP online ya. Kode verifikasi kita ambil di email kita copy misalkan. Oke, kita copy. Nah, setelah kita copy, kita paste di kode verifikasi, klik. Nah, ini adalah tampilan BPA atau
bukti penerimaan elektronik kalau kita sudah melapor SPT tahunan kita, seperti itu. Itu tadi misal saya contohkan yang nihil ya. Nah, bagaimana kalau status kurang bayar? Misalkan tadi saya sebutkan tadi ada penghasilan lain selain dari gaji. Berarti ada pajak yang harus dibayarkan lagi selain dari yang sudah dipotong oleh bendahara misalkan seperti itu. Berarti kita harus apa? Berarti kita harus melakukan pembayaran dengan kode billing dulu. Kita membuat kode billing dulu untuk melakukan pembayaran seperti itu. Setelah kode billing kita buat misalkan, baru kita bayar, baru kita input NTPN-nya. Nah, setelah kita bayar tentu dari bank akan mendapatkan NTPN. Nah, itu nanti diinput di kolom NTPN. Nah, itu tadi kalau statusnya kurang bayar. Karena kalau statusnya lebih bayar, nah kalau statusnya lebih bayar juga monggo aja. Cuma pastikan juga apakah pengisiannya SPT-nya benar-benar lebih bayar atau cuma kesalahan dalam pengisian saja. Misalkan yang saya sebutkan tadi, misalkan Ibu salah dalam memasukkan daftar tanggungan. Itu juga sebenarnya kan tidak lebih bayar, tapi karena kesalahan jadi lebih bayar. Nanti jadi Bapak Ibu bisa dilihat lagi apakah pengisiannya sudah benar atau belum. Oh, mungkin itu saja sih pengisian 70S. Jadi sederhana sebenarnya, cuma ya itu tadi apa yang disampaikan di depan. Pengisian ini kita lakukan setahun sekali, jadi mungkin Bapak Ibu semuanya mungkin lupa ya. Jadi di sini kita mencoba merefresh kembali. Kalau saya sih yakin ya Bapak Ibu semuanya tentu karena sudah ini menjadi kewajiban Bapak Ibu tiap tahun, pasti sudah sangat hafal ya cara-caranya. Tapi yang saya yakin pasti passwordnya sih. Kalau saya pasti password DJP online-nya nih pasti yang lupa. Saya sendiri pun kadang lupa ya. Karena ya itu tadi, karena pengisiannya cuma setahun sekali, jadi terkendalanya di password. Kalau misalkan Bapak Ibu lupa password, nah Bapak Ibu bisa klik lupa password. Tapi itu tadi harus tahu EVIN. Nah, kuncinya di mana? Di EVIN. Nah, kalau Bapak Ibu nggak tahu EVIN-nya, nah itu agak agak panjang. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ajukan permintaan nomor EVIN di KPP tempat Ibu terdaftar masing-masing buat meriset password DJP online-nya seperti itu. Mungkin itu Mbak Cindy dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Baik, terima Saya kembalikan kasih. ke Mbak Cindy. Baik, terima kasih kepada Kak Evi dan Kak Ruli yang udah menjelaskan materinya dengan runtut sekali ya, Sobat Tri sekalian. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingatkan kembali nih, mohon tolong isi presensi, jangan lupa, dan juga nanti isi evaluasi pada link website yang sudah kami sediakan. Baik, sebelumnya kami juga ingin mempromosikan nih tentang inovasi dari KPPN Jakarta 3, yaitu Betawi, Belajar Tanpa Worry. Ini sebuah website yang Sobat Tri sekalian bisa akses yang akan memudahkan Satker-Satker untuk informasi dan edukasi terkait materi sertifikasi bendahara, penilaian kompetensi PPK dan PPSPM, serta Sakti. Selain itu, Satker juga bisa langsung mengakses berbagai laman aplikasi yang digunakan seperti Digit, SimSerba, Simas Paten, Sakti, Kemenq Learning Center atau KLC, dan juga aplikasi berbasis web lainnya. Baik, mungkin itu. Jangan lupa isi presensi dan nanti evaluasi juga. Kita masuk ke sesi tanya-jawab. Mungkin udah beberapa pertanyaan ya, tapi kita mau jawab yang dari Slido dulu nih. Ada 2 pertanyaan, Mas Ruli dan Mbak Evi. Yang pertama, izin membacakan. Yang pertama adalah, apabila suami dan istri bekerja, keduanya PNS, dan memiliki 1 anak, apakah di bukti potong 1721 A2-nya akan tercatat K1? Terima kasih. Oke. Silakan Mas. Izin menjawab ya Mbak Evi ya. Mungkin jadi pertanyaan tadi misalkan suami istri PNS ya seperti itu ya. Terus punya anak 1. Itu kan di bukti potongnya seperti apa? Jadi gini,
NPWP suami istri tentu harus satu NPWP ya. Nah, di bukti potongnya, di bukti potong istri statusnya TK 0. Jadi istri itu statusnya pasti TK 0 karena anak menurut DJP ditanggung oleh si suami. Jadi di bukti potong suaminya akan statusnya K1. Dipotong istrinya statusnya TK 0. Nah, nanti pelaporan SPT-nya kalau satu NPWP cukup dilaporkan oleh si suami. Jadi penghasilan istri menjadi penghasilan PPh final. Nanti ada kolom penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Jadi yang diperhitungkan cukup dari penghasilan si suami. Seperti itu. Jadi yang lapor SPT-nya siapa? Si suami, cukup si suami aja. Seperti itu. Nah, nanti di penghasilan istrinya masuk ke dalam kolom penghasilan final dari istri dari satu pemberi kerja. Seperti itu. Jadi statusnya tetap K1 di bukti potong si suami ya, Mbak Cindy. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Luli. Semoga terjawab. Jadi di bukti potongnya nanti akan tercatat K1. Ya. Begitu. Untuk si suami ya. Seperti Ya, itu. yang suami yang lapor. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Slido juga. Dari Kak Ardi, izin bertanya, jika tahun lalu belum lapor SPT, untuk pelaporan SPT tahun berikutnya, apakah akan terkendala? Saya atau Mbak Evi yang jawab? Silakan Mas atau Mbak. Boleh, saya lagi boleh deh. Atau Mbak Evi, monggo silakan. Boleh, saya izin menjawab ya Mas ya. Boleh, monggo. Oke, jadi ini tadi pertanyaannya apabila tahun lalu tidak lapor SPT ya atau belum. Jika baru pertama kali tahun ini, berarti tidak ada kendala apapun ya Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun tahun lalu belum lapor SPT, baru lapor SPT tahunan saat ini pun masih bisa. Untuk pelaporan itu tidak terbatas, tidak ada kendala apabila tahun lalu sudah lapor ataupun belum. Itu saja sih. Mungkin Mas Uli mau menambahkan? Iya, benar apa yang disampaikan Mbak Evi tadi. Kalau misalkan tahun lalu belum lapor, bisa dilaporkan sekarang. Cuma terkendala misalkan udah 2 tahun tidak lapor, biasanya secara sistem di kita, NPWP akan dinonefektifkan secara sistem. Nah, itu yang jadi masalah juga. Tentu kalau NPWP dinonefektifkan, Bapak Ibu semuanya tidak bisa login ke DJP online. Nah, Bapak Ibu harus meminta EVIN terlebih dahulu agar bisa lapor di DJP online. Seperti itu. Kalau lapor manual tidak bisa karena NPWP Ibu, Bapak atau Ibu tidak aktif seperti itu. Jadi saya tekankan lagi kalau Bapak Ibu semuanya belum lapor di tahun-tahun sebelumnya, masih bisa dilaporkan di tahun sekarang seperti itu. Tapi jangan terus jadi telat juga ya, karena sebenarnya kan pelaporannya batasnya di Maret di tahun setelahnya ya, misalkan tahun 2021 batasnya di akhir Maret 2022. Makanya kalau lewat dari situ bisa ada sanksi di situ, dana administrasi. Jadi apalagi Bapak Ibu semuanya kan statusnya PNS ya. Jadi kita tekankan lagi untuk status PNS ya, harusnya malulah kalau tidak lapor SPT karena itu bagian dari kewajiban dari PNS ya. Seperti itu. Oke, Mbak Cindy ada lagi mungkin? Baik, terima kasih Kak Ruli dan Kak Evi. Baik, jadi itu jawabannya ya Mas Kak Ardi ya. Jadi akan terkendala dan NPWP bisa ternonaktifkan, jadi harus daftar EVIN kembali. Bukan daftar EVIN, minta EVIN biar minta EVIN kembali. Karena nggak bisa lapor manual, dia harus lapor. Iya. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya dari yang ada Raisen dari PPSPM 684211 silakan Mbak. Terima kasih Mbak Cindy. Selamat siang Bu Evi, selamat siang Pak Ruli ya. Ya Ibu. Ya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Izin menyampaikan kami Satker PMPP dari akhir Januari sudah menghimbau kepada personil untuk membuat laporan SPT tahunan wajib pajak perorangan. Ya Ibu. Nah ini seperti yang sudah
untuk pengisian tuh kan saya lihat yang penting cepat, yang penting nihil 0. Kadang tidak memang seperti itu kan Pak, yang penting nihil kan gitu. Iya, yang penting nihil kalau bayar, ya kalau lebih bayar nanti dikurang-kurangin di pajaknya. Kadang suka kali begitu kan Pak, yang penting lapor. Ini kenakalan kami lah gitu ya. Tetapi intinya kan wajib lapor dulu. Betul. Itu apabila pada saat pengisian kita ternyata lupa melaporkan harta dan hutang, tapi sudah terlanjur membuat SPT, apakah bisa diperbaiki? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, sekarang ini ada PPS, yaitu tax amnesty tahap 2 ya Pak ya. Itu betul. Ada kaitannya nggak dengan pelaporan harta yang belum disampaikan? Misalnya yang bersangkutan ada kriteria yang sudah memenuhi syarat itu tetapi tidak diungkapkan secara sukarela. Nah, ini sudah diberlakukan di pengisian SPT 2021 belum, Pak? Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke. Mohon menjawab, Ibu ya. Halo? Iya. Halo? Ya, Pak Imam. Iya. Ya benar tadi Ibu. Jadi kalau PNS itu biasanya yang penting cepat, yang penting nihil ya Ibu ya. Kalau salah kurang-kurangin, pokoknya hasilnya harus nihil, itu yang benar nih. Ya betul Pak, yang penting kan lapor. Nanti kalau nggak lapor katanya kena sanksi, tapi ada yang nggak lapor nggak kena sanksi juga. Nah, ya nanti kita sanksi, nanti kita jewer satu-satu biar lapor semua. Jadi gini, tadi misalkan menanyakan tentang pembetulan SPT ya, misalkan harta belum Ibu masukkan semuanya misalkan. Jadi apakah bisa melakukan pembetulan? Jadi jawaban dari kita, SPT bisa dilakukan pembetulan sebanyak berapa kali, terserah wajib pajak mau melakukan pembetulan berapa kali, sistem akan mengakomodir. Jadi misalkan ada salah perhitungan atau salah harta yang ada yang belum dimasukkan, Bapak Ibu semuanya cukup laporkan SPT pembetulan. Tadi caranya sama. Kalau tadi klik normal, nanti kliknya pembetulan. Nanti sistem otomatis akan menghitung sendiri. Ini Bapak Ibu melakukan pembetulan keberapa sih? Pembetulan ke-1 atau kedua? Itu otomatis sistem akan memfilter sendiri. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa melakukan pembetulan sepanjang misalkan ada kesalahan pengisian dari hartanya atau hutangnya. Misalkan hutang udah nggak ada, tapi misalkan masih tercatat di SPT-nya, nah itu Bapak Ibu semuanya bisa dibetulkan. Nah, apa yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus pentingnya saya menekankan kepada Bapak Ibu semuanya, jadi pentingnya kita mengisi harta, salah satunya adalah ketika nanti kalau kita misalkan akan memberikan waris, mohon maaf, waris atau hibah lah. Kita nggak usah bicara waris, ngeri ya. Kalau waris kan berarti yang bersangkutan sudah meninggal. Misalkan kita akan menghibahkan rumah. Nah, misalkan ibu akan menghibahkan rumah ke anak. Nah, nanti ibu akan diberikan fasilitas SKB. SKB itu terhindar dari pajak penghasilan. Nah, harusnya Bapak Ibu bayar 2,5%, tapi boleh bebas pajaknya. Tapi sepanjang harta atau rumah ibu itu sudah dimasukkan ke dalam kolom harta di dalam SPT ibu, seperti itu. Jadi apapun hartanya, makanya sekarang saya sampaikan tolong dimasukkan ke dalam SPT. Apalagi kan mohon maaf kita statusnya PNS ya. Jadi misalkan kalau hartanya kita banyak gitu, terus penghasilannya tidak sebanding, itu akan jadi pertanyaan juga. Makanya yang saya sampaikan tadi, misalkan ibu atau bapak mendapat warisan, yaitu tolong juga dimasukkan ke dalam SPT. Nah, jadi agar tidak menjadi masalah di lain hari seperti itu. Apalagi sekarang kan juga ada pengisian LHKPN, pengisian ALPA itu kan. Makanya pengisian SPT ya layaknya harus sama dengan harta yang di dalam ALPA atau LHKPN seperti itu. Terus yang kedua ini juga menarik, oh ya di KPP atau di Kementerian Keuangan khususnya DJP juga ada program PPS ya, pengungkapan program sukarela. Jadi misalkan ada orang pribadi, ini untuk yang PPS ini ada 2 kebijakan. Jadi kebijakan 1 itu untuk tax amnesty jilid 1, ini sekilas saja.
itu khusus untuk peserta TA. Untuk yang kedua, kebijakan 2 untuk semua orang pribadi. Ini bukan buat badan. Jadi orang pribadi yang lupa memasukkan hartanya sampai akhir tahun 2020 bisa melakukan PPS atau pengungkapan program sukarela seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memasukkan hartanya di dalam SPT-nya, tetapi otomatis akan ada namanya kalau di kita uang tebusan PPS seperti itu. Jadi ya itu makanya saya sampaikan, dan makanya tiap tahun Bapak Ibu semuanya harusnya memasukkan hartanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya agar tidak terkena sanksi seperti itu. Mungkin jawabannya itu, Ibu. Siap, berlakunya sudah pengisian SPT 2021 ya Pak, pemberlakuan sanksi. Apa? Oh, kalau yang PPS itu untuk SPT 2020, Bu. Jadi harta-harta yang belum dimasukkan batasnya di 2020, belum masuk ke dalam SPT 2020. Misalkan Ibu ada harta di 2018 misalkan, tapi tidak masuk. Nah, itu bisa mengikuti program PPS seperti itu. Tapi kalau untuk 2021 tidak. Jadi batasnya itu PPS itu di SPT 2020, Bu. Seperti itu. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Kak Ruli atas penjelasannya. Semoga terjawab ya Ibu. Baik, selanjutnya ada raise hand berikutnya dari Satker 650939. Pada Bapak atau Ibu, silakan. Ya, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ya, mohon maaf, Pak, tadi saya sedikit terlewat. Untuk PTKP tahun ini, apakah ada perubahan? Lalu, kemarin saya mendengar isu-isu mengenai potongan PPN yang sudah berubah menjadi 11%. Itu bagaimana, Pak? Mumpung belum masih terlalu jauh nih Pak, karena kan memang apalagi kegiatan kami sudah mulai ya, ini sudah bulan 2 gitu. Makanya kemarin sempat mendengar kabar mengenai PPN yang sudah menjadi 11% ini bagaimana? Itu saja Bapak, terima kasih. Terima kasih Ibu. Dengan Ibu siapa tadi ya? Saya Eri Pak, dari Bitpropam Polda Metro Jaya. Oke, Ibu Eri. Izin menjawab Ibu Eri ya. Jadi ya, Pak. Untuk PTKP masih sama ya Ibu ya. Tabel PTKP masih sama, jadi tidak ada perubahan di tahun ini. Jadi PTKP-nya masih menggunakan PTKP yang lama. Jadi batasnya TK0 masih 54 juta. Nanti setiap tanggungan ditambah 4.500.000. Jadi nanti bisa disesuaikan aja. Misalkan PK0 atau K0 seperti itu ya. Jadi PTKP masih sama. Yang mungkin yang ada agak miss-nya mungkin ada pertanyaan gini kali. Lapisannya. Tapi ini lapisannya di 2022 nanti. Jadi sesuai Undang-Undang HP. Oh, ini juga menjawab pertanyaan yang kedua ya, terkait kenaikan PPN. Jadi benar apa yang disampaikan tadi, ada kenaikan PPN. Tapi nanti berlakunya masih di bulan April. Ini sesuai dengan Undang-Undang HPP. Nah, di situ nanti di April nanti ada kenaikan PPN sebesar menjadi 11%. Seperti itu. Jadi lapisan pengenaan PPh juga berubah Ibu. Kalau dulu kan 0 sampai 50 juta tarifnya 5%. Kalau di Undang-Undang HPP 0 sampai 60 juta tarifnya yang 5%. Jadi ada penambahan kelasnya. Jadi bukan 0 sampai 50 tapi 0 sampai 60 juta. Tapi ini untuk penghitungan 2022 ya. Kalau 2021 masih sama. Jadi kalau yang udah buat bukti potong jangan ragu, itu sudah benar. Kalau emang perhitungannya sudah benar, itu sudah benar. PTKP-nya juga masih menggunakan PTKP yang lama. Dan sampai sekarang PTKP juga masih tetap sama. Belum ada perubahan untuk PTKP. Mungkin seperti itu jawabannya, Ibu Eri. Ya, baik Pak. Terima kasih. Berarti untuk saat ini kami masih aman ya Pak. Untuk PPN-nya masih 10%. Nanti baru di April. Baru itu berlaku. Betul. Nanti di April otomatis nanti kita akan sosialisasikan lagi lah. Oh iya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Ruli. Semoga terjawab ya, Ibu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Kita mulai dari Pak Ardi nih, Pak Ardi Wasita.
Izin bertanya, daftar harta kendaraan di STNK bukan atas nama saya. Apakah dimasukkan? Silakan dijawab, Mbak. Atau Pak Evi kali. Nanti Pak Evi, mau silakan gantian. Kirain mau Mas Ruli lagi juga boleh, Mas. Jadi untuk daftar harta, apabila misalkan di STNK ya kendaraan, di STNK-nya bukan atas nama sendiri, tapi memang itu kendaraan milik sendiri, silahkan dituliskan tetap, karena kan itu memang harta milik sendiri ya. Kemudian nanti dituliskan tahun perolehannya juga harta perolehannya. Maaf, bukan harta, harga perolehannya. Jadi pada saat perolehan atau pada saat pembelian. Misalkan itu memang atas nama orang tua gitu kan, terus diberikan kepada kita atau kepada sobat tri sekalian, kan sudah menjadi milik kita ya. Nah, itu tetap dimasukkan hartanya. Walaupun atas nama di STNK-nya bukan atas nama kita gitu. Silakan. Mas Uli mau menambahkan lagi? Sudah cukup jelas sih, saya rasa benar apa yang saya sampaikan Mbak Evi tadi, saya juga sepakat. Jadi apa-apa yang sudah menjadi milik kita, misalkan ada motor, contohnya tadi ya, misalkan juga rumah, juga kadang kan beli rumah belum atas nama kita ya, misalkan masih nyicil gitu kan, itu mohon dimasukkan saja ke dalam daftar harta. Jadi dalam daftar harta ini bukan harta yang atas nama kita, bukan, tapi harta yang dimiliki oleh kita, walaupun itu belum atas nama kita, seperti itu. Seperti itu ya, Bapak, Mbak Cindy, monggo dilanjut. Oke, terjawab, Pak Ardi. Pertanyaan selanjutnya dari Slido juga. Pertanyaannya, bila suami istri NPWP terpisah, apakah masuk dalam kategori pisah harta atau apa? Apakah SPT diisi sesuai dengan hasil akhir yang nihil? Terima kasih. Silakan, Kak. Boleh. Izin menjawab juga, sebenarnya kategori pisah harta itu harus dibuktikan secara ada notaris di depan notaris. Jadi pengertian pisah harta di sini harus ada surat penegasan dari notaris biasanya. Jadi misalkan NPWP ibu bapak masih berbeda, kadang perlakuan pengisian SPT-nya juga disesuaikan dengan masing-masing bukti potong. Jadi bapaknya lapor, ibunya lapor karena emang NPWP-nya berbeda. Emang dulu sebelum dijadiin satu, beberapa masih NPWP-nya beda. Nah, tapi untuk sekarang ketika istri mau meminta nomor NPWP, otomatis akan secara sistem akan diarahkan ngikut ke suami. Nah, bagusnya sih sebenarnya standarnya sih si istri ajukan aja penghapusan NPWP karena biar jadi satu dengan si suami. Tapi kalau misalkan di posisi sekarang NPWP-nya masih masing-masing, berarti kewajiban SPT-nya juga ditanggung masing-masing. Jadi si suami lapor SPT dengan bukti potongnya, si istri dilapor dengan bukti potongnya. Tapi ya itu tadi, istri statusnya harus TK0 ya. Saya tekankan lagi, si istri harus statusnya TK0. Boleh dia lapor SPT sendiri, tapi statusnya TK0. Nah, nanti tanggungannya ikut si suami, bukti potongnya seperti itu. Tapi saya sarankan sih harusnya si NPWP istri sih bagusnya dijadiin satu, jadi dihapuskan aja. Jadi pelaporannya cukup satu di SPT suami, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ruli. Semoga menjawab pertanyaannya. Banyak nih pertanyaannya, Kak. Banyak ya. Pada antusias. Oke, kita lanjut lagi ya. Dari Sakti 12022. Izin tanya, kalau daftar harta dan hutang terlanjur tidak diisi, apakah bisa dirubah SPT-nya? Kalau tidak diisi hartanya, apakah ada sanksi atau teks amnesti tahap 2? Silakan jawab, Kak. Itu tadi sudah ya, Mas ya? Sudah ya, disampaikan oleh sama Ibu tadi ya, Ibu. Maaf, Bu. Udah terjawab ya? Ya, jadi bisa aja, monggo aja dirubah di SPT-nya, nanti dimasukkan ke dalam SPT yang 2021 ini. Seperti itu. Baik, selanjutnya dari Nurkolim, BPR. Mohon izin Ibu atau Bapak, kendala untuk saat ini yang dihadapi oleh kami adalah terkait password dan EVN anggota, dan juga nomor tip yang sering berubah-ubah. Oh, ini juga udah ya? Nomor telepon ya?
Kami ingin menanyakan untuk pembuatan EVIN yang mudah dan simpel secara kolektif, apakah bisa dan syaratnya apa saja? Dan apabila kami mendaftar EVIN dengan menggunakan link, berapa lama pembuatan EVIN tersebut? Silakan, Kak. Saya izin menjawab ya, Mas Uli ya. Boleh, silakan. Jadi untuk Sobat Tri sekalian, memang kendala tadi ya untuk SPT tahunan karena dilakukan 1 tahun sekali pasti lupa password. Lupa password, kita butuh EVIN, EVIN-nya hilang atau EVIN-nya lupa. Nah, untuk EVIN sekarang ini sudah tidak ada kolektif atau memang tidak bisa diajukan secara kolektif. Karena memang EVIN itu kan sifatnya rahasia dan pribadi ya. Jadi silahkan Sobat Tri ajukan sendiri masing-masing, boleh ke KPP terdaftar atau boleh ke KPP lain. Itu syaratnya hanya mengisi formulir, fotokopi KTP dan fotokopi NPWP. Nah, untuk dalam kondisi seperti ini mungkin bisa juga diajukan secara online. Secara online itu bisa melalui email, untuk WA mungkin belum ya, karena nanti ada verifikasi atau data, jadi pembuktian apakah benar yang mengajukan permohonan adalah wajib pajak itu sendiri. Jadi untuk pengajuan EVIN tidak bisa dimintakan secara kolektif. Baik, terima kasih Kak Evi. Semoga menjawab ya, Bapak. Selanjutnya, pertanyaan dari Prayitno. Pak Prayitno, izin bertanya Bapak atau Ibu, jika suami istri PNS dengan 1 anak, keduanya sama-sama melaporkan pajaknya, apakah di status istrinya boleh dicatat K1 di bukti potong? Oh, ini tadi udah terjawab. Sudah terjawab ya, ya. Ini tadi udah terjawab. Suami aja yang melaporkan. Terus harusnya ya, ya seperti itu. Cuma kalau harusnya. NPWP-nya berbeda, ya berarti kan si istri ada kewajiban juga melaporkan. Tapi harusnya statusnya bukan K1, tapi K0, TK0, mohon maaf. Oke, semoga menjawab Pak Prayitno. Selanjutnya dari Keuangan RS Polri. Izin bertanya dari 648261, untuk pengisian harta, tahun perolehan dan harga perolehan itu maksudnya pembelian atau harga pasaran? Dari pengisian untuk hutang bisa dijelaskan lebih detail, total hutang atau sisa hutang? Oke, Silakan. Izin menjawab dari Pak Keuangan Rumah Sakit Polri. Jadi untuk pengisian harta yang diperoleh, tahun perolehan dan harga perolehan itu maksudnya. Jadi ini hartanya adalah tahun perolehannya kapan. Walaupun SPT-nya 2021, kalau hartanya itu di 2020 ya nyatatnya 2020. Terus nilai hartanya juga di harga perolehan, harga pembelian seperti itu. Makanya sebenarnya kolom harta itu disesuaikan tiap tahun. Jadi misalkan harta 2021 ya yang diperoleh 2021 dicatatkan. Otomatis nanti pas kita SPT 2022 otomatis harta-harta yang sebelumnya juga akan keikut gitu di SPT di tahun 2022. Jadi yang dimaksud harta di sini harta yang kapan perolehannya dan berapa pembeliannya, harga perolehan, Mas. Jadi bukan harga pasaran tapi harga perolehannya. Misalkan harga perolehannya udah misalkan HP dulu belinya 2 juta second ya, monggo aja dicatat 2 juta, bukan pasaran sekarang, bukan seperti itu. Untuk pengisian hutang, jadi pengisian hutang itu yang dimaksud di sini adalah sisa hutangnya. Misalkan Bapak Ibu di akhir Desember 2021, jadi per akhir Desember 2021 itu monggo dicek sisa hutangnya berapa. Misalkan dulu hutang misalkan 100 juta, terus sudah dicicil di akhir Desember 2021 dilihat, oh hutangnya tinggal misalkan 70 juta, berarti dicatat sebagai sebesar 70 juta. Jadi sisa hutangnya per 31 Desember seperti itu. Baik, semoga terjawab dari Keuangan RS Polri. Selanjutnya ada pertanyaan dari Slido lagi. Izin tanya, bagaimana cara untuk menghapus NPWP istri? Karena suami dan istri mempunyai NPWP terpisah. Silakan kan? Mungkin Mbak Evi ya yang jawab menghapuskan NPWP. Ya, untuk menghapus NPWP istri, silakan ajukan saja di KPP terdaftar ya. Jadi tidak bisa diajukan di KPP lain. Silakan ajukan di KPP terdaftar dengan mengisi formulir penghapusan.
serta dilampirkan fotokopi KTP dan NPWP. Hanya itu saja. Dan dipastikan juga sebelum melakukan penghapusan sudah lapor SPT tahunan terlebih dahulu. Ya, nanti untuk prosesnya kurang lebih 6 bulan. Ya. Menambahkan aja mungkin Mbak Evi, ditambahkan biasanya kalau NPWP-nya mau digabung sama suami, ditambah fotokopi NPWP si suami ya. Jadi biar mau jadi disatuin kemana nih, gitu biar lebih jelas. Betul. Baik, terima kasih Kak Evi. Semoga terjawab. Selanjutnya dari Sherui. Mohon izin bertanya dari 419516. Bagaimana jika ada NPWP pegawai yang berbeda dengan yang dicetak dari aplikasi GPP dengan yang tertulis di kartu NPWP pegawai? Pada saat pegawai melaporkan di DJP online dengan menggunakan dokumen SPT tahunan dari aplikasi GPP, tidak masuk. Akhirnya NPWP disesuaikan dengan yang ada di kartu NPWP pegawai. Apakah di aplikasi GPP perlu dirubah? Dan kapan sebaiknya perubahan NPWP tersebut sehingga tidak menghambat proses pembuatan gaji berikutnya? Terima kasih. Silakan Kak. Izin Kak Evi dan Kak Ruli ini mungkin ranahnya di KPPN ya. Siap. Jadi Sobatri sekalian, terkait dengan perubahan itu termasuknya kan perubahan data supplier ya. Di aplikasi SPAN di KPPN itu penerima dana APBN itu namanya supplier. Jadi yang dipakai memang NPWP yang dikeluarkan oleh KPP yang benar. Jadi mungkin kesalahannya itu saat itu PDG saat input NPWP di aplikasi GPP silap gitu ya. Jadi ada kesalahan input. Nah, itu silahkan dilakukan perbaikan dengan menyampaikan permohonan perbaikan data supplier ke KPPN dilampiri dengan fotokopi NPWP-nya. Jadi pastinya nanti data di KPPN akan diperbaiki dan juga harus dilakukan perbaikan data di aplikasi GPP Sobatri sekalian. Mungkin itu ya. Jadi clear ya, maksudnya lapor SPT tetap harus menggunakan NPWP yang dikeluarkan oleh DJP, tapi untuk perbaikan datanya silahkan dilakukan perbaikan agar penyampaian SPM gaji berikutnya tidak ada kendala. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Retna. Semoga terjawab ya. Selanjutnya pertanyaan dari 669151. Izin bertanya, di e-Bupot laporan Satkar ada aplikasi A2. Itu pengisiannya bagaimana? Silakan Kak. Ini materi yang sebelumnya ya. Iya, lebih ke teknis mungkin bisa lewat WA ya kalau kebetulan WA Jatinegara nanti bisa melalui WA aja, monggo. Karena ini teknis, kalau kita terangin di sini nanti sampai maghrib. Karena ini pengisian aplikasi, jadi bisa di WA aja mungkin Mbak Cindy. Oh iya, begitu ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya, mohon izin bertanya dari Nuzuli Kartika Rukmi, untuk pemberian hadiah lomba berupa uang tunai, misal 10 juta, bagaimana perhitungan pajaknya? Apakah ditambahkan biaya pajak atau hadiah tersebut dipotong pajak saat pemberian hadiah? Pajaknya berapa %? Terima kasih. Gimana Kak? Oke, kalau pajak hadiah tadi misal dicontohkan tadi, jadi kalau pajak hadiah itu pajak undian hadiah ya, itu pajaknya 25% dari total yang diperoleh dari si peserta kegiatan. Misalkan 10 juta berarti pajaknya 25%, berarti berapa tuh? 250.000 ya, 2.500.000 ya. Nah, nanti dipotong berarti, jadi yang terima cuma 7.500.000 seperti itu. Itu kalau ini hadiah ya, undian ya, bukan perlombaan ya. Kalau perlombaan tarifnya progresif sama 5%. Hadiah lomba ya, bukan hadiah undian ya. Ini hadiah lomba ya. Hadiah lomba. Hadiah lomba. Kalau perlombaan tarifnya hadiah lomba. Oke, ya Bu. Uang tunai. Uang tunai. Kalau hadiah lomba tarifnya progresif, jadi 5%. Jadi kalau sampai sama perhitungannya sama kayak penghitungan gaji. Jadi kalau hadiah perlombaan berarti tarifnya 5%, Bu.
Seperti itu. Halo? Baik. Izin Kak Evi, ya, maaf deh Cindy. Tadi pertanyaan di awal yang disampaikan oleh Pak Homnur mungkin pas agar menerima Sobatri itu dia full dapat 10 juta gitu. Gimana? Jadi atau nanti disampaikan pada saat pengumuman. Jadi hadiah lomba dipotong pajak atau ini masih mungkin dilanjutkan lagi. Monggo silahkan Bu yang menanyakan terkait dengan pajak hadiah. Mungkin kalau saya menangkap gini Kak Ruli, Kak Evi. Jadi hadiahnya itu 10 juta. Yang dikasihkan ke penerima hadiah itu berapa gitulah. Ini kan Satker selaku bendahara memiliki kewajiban potong dan pungut pajak ya. Jadi yang diserahkan berapa? Kira-kira mungkin seperti itu pertanyaannya. Siap, benar. Iya, kalau pajak hadiah perlombaan, kalau misalkan dia mendapatkan 10 juta otomatis akan dipotong pajaknya. Berapa pajaknya? Kan seperti itu ya Ibu ya. Jadi pajaknya sebesar 5%. Kalau ini pajak perlombaan, bukan undian. Kalau undian berbeda karena hadiah itu kan ada dua ya, undian sama hadiah perlombaan. Nah, kalau kita berlomba dulu kemudian kita mendapatkan hadiahnya itu tarifnya 5%. 5%. Kalau tahu-tahu kuis, hadiah kuis, misalkan Pak Homnur misalkan dari Indosiar dapat 1 juta itu PPh final tarifnya 25% gitu. Kalau ada lombanya dulu 5%, tapi kalau tahu-tahu undian nomor gitu 25%. Siap. Siap. Terima kasih Mas Imam sama Mbak Cindy dan semuanya Mbak Retno. Ya, jadi siap. Jadi gini Kak Evi sama Kak Ruli, tadi yang ditanyakan Pak Homnur kan digitnya NPWP itu ada panjang. Mungkin Sobatri sekalian perlu informasi. Sebenarnya NPWP itu digitnya apa saja sih gitu. Jadi agar ada pemahaman seragam dari Sobatri sekalian, oh kok ada tolakan ini tuh kode KPP yang sering terjadi kan karena kode KPP tidak ada di referensi. Jadi tolong mungkin disampaikan kembali kepada Sobatri, digit dari NPWP itu memiliki makna apa gitu. Monggo silahkan. Halo. Mas. Evi bisa menjawab? Yang bagian pelayanan. Kalau untuk digitnya 9 digit pertama itu identitas ya. Langsung identitas WP-nya untuk membedakan ya. Nah, untuk 3 digit berikutnya baru kode KPP. Jadi kan ada 15 totalnya, 9 digit pertama, terus strip, terus ada 3 digit. Nah, itu 3 digitnya baru kode KPP. Kode KPP-nya berapa itu menunjukkan bahwa Sobatri itu terdaftar di KPP mana. Gitu. Jadi itu adalah kode KPP terdaftar. Kemudian 3 digit terakhir itu biasanya sering digunakan apabila ada cabang ya. Cabang atau kalau orang pribadi sih biasanya 000. Kalau kita mempunyai cabang usaha pun juga bisa dari orang pribadi nanti jadi 001. Atau kalau badan juga biasanya ada 001, 002 gitu. Itu untuk identitas dari kepemilikan kita ya. Lebih ke kepemilikan. Kalau untuk 9 digit pertama apa ya maksudnya? Mohon maaf nih, sedikit lupa. Apa? 2 digit pertama itu biasanya status pajak badan 0 sampai 3. Kalau yang orang pribadi itu 04 sampai 06. Seperti itulah status wajib pajaknya. Tapi yang paling diingat, yang paling biasanya dilihat dari saya terdaftar di KPP mana? Nah, itu di 3 digit itu, Bu. Di strip, misalkan Jatinegara, berarti strip 002 itu 002. 002 itu adalah di KPP mana nih saya terdaftar. Nah, seperti itu. Mungkin yang banyak diingat di situnya, di KPP terdaftarnya itu di digit 3 digit kode KPP. Nah, itu yang biasanya diingat sekarang seperti itu. Siap. Jadi mungkin Sobatri. Siap. Jadi digit ke-10 sampai ke-12 ya.
Jadi mungkin Sobat Tri sekalian perlu dipastikan digit ke-10 sampai dengan 12, 3 digit sebelum 3 terakhir, itu adalah kode KPP. Jadi tolakan di KPPN seringkali karena tidak ada di referensi. Jadi misalnya KPP-nya itu misalnya tahu-tahu digitnya 999, pasti nggak ada ya digit kode KPP 999 itu kan nggak ada. Jadi kesalahannya ada di digit 10, 11, dan 12. Jadi silahkan dicek kembali NPWP pegawai untuk dilakukan penyesuaian. Oh iya. Mungkin ini juga terkait pembuatan bukti potong ya, karena di KPP kan ada KPPP baru ya, yang mana di pembuatan bukti potong A2-nya belum mengakomodir itu tadi 3 digit KPP baru. Jadi mungkin bisa ditambahkan di referensi pembuatan bukti potongnya kode KPP yang baru, karena ada beberapa KPP baru atau KPP yang sudah dilebur. Makanya pas pembuatan bukti potong dilihat lagi, kalau emang referensinya belum ada bisa ditambahkan di kolom referensi di kode KPP seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ruli dan Kak Evi. Sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, tapi berhubung waktunya udah menunjukkan lewat ya, mohon maaf kami cukupkan dulu sampai di sini. Untuk Sobat Tri sekalian yang ingin bertanya, harap di-keep untuk edisi kita jaga bijak di edisi selanjutnya. Atau mungkin Kak Ruli sama Kak Evi ada medium yang bisa diinformasikan untuk mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Tri? Monggo Pak Evi ada. Jadi di KPP Jatinegara ada layanan online, ada melalui WA konsultasi, ada WA aplikasi. Jadi Bapak Ibu yang terdaftar di KPP Jatinegara bisa menghubungin kita melalui WA bisa, melalui Instagram bisa, melalui Facebook juga bisa. Cuma kita lebih aktifnya lebih gampang melalui WA ya. Nanti bisa ditampilkan WA konsultasi kita. Di layanan chat juga ada nih, jadi Mas Tevi juga sama teman saya, rekan saya di KPP Jatinegara sudah meng-share ini. Kalau ini secara umum, jadi kalau Bapak Ibu semuanya mau ada pertanyaan, misalnya Bapak Ibu terdaftar di KPP mana, monggo aja bisa melalui Kering Pajak. Di situ adalah pusat pemberian informasi dari DJP. Jadi Bapak Ibu mau bertanya apapun bisa disampaikan di Kering Pajak. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ruli. Begitu ya Sobat Tri, bisa diakses. Di kolom chat ada itu. Ya, di kolom chat juga udah ada. Selanjutnya, sebelum kita benar-benar tutup nih acara kita pada hari ini, akan ada closing statement dari Kepala Kantor KPPN Jakarta 3. Kepada Bapak Muhammad Homnur Susanto, kami persilahkan. Ini mungkin Pak Homnur ada Zoom lain mungkin. Iya. Berhubung Pak Homnurnya belum ada ya, mungkin kami ingatkan kembali, jangan lupa mengisi presensi dan evaluasi di akhir acara. Dan materi juga bisa diakses di link website yang sudah kami sediakan, link website KPPN Jakarta 3. Di kolom chat juga sudah tertera. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, Kak Ruli dan Kak Evi yang sudah menjelaskan dengan sangat jelas dan rinci dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Tri sekalian. Baik, gimana nih Mbak Retna, kita tunggu Pak Homnur atau gimana? Mungkin kita. Baik, sebelum kita tutup acara pada hari ini, jaga bijak kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, saya sebagai MC Cindy Claudia mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kekurangan selama memandukan acara. Terima kasih kepada para narasumber dan kepada Sobat Tri sekalian yang sudah mengikuti acara sampai dengan selesai. Kami tutup acara hari ini.
Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dek Cindy. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jaga bijak. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Anak-anak anak muda berarti. Kok lupa sih? Orangnya lupa, Mas. Pas kita bareng-bareng ya. Terima kasih, izin live. Terima kasih Mbak Claudia. Iya, Bapak.